Karena ya di bagian tengahnya besar kemungkinan Cat9-nya akan selalu diangkat oleh Bobber dan pressure masuk ternyata untuk area mid. Revitalize harus dipakai oleh Cat9. Ya. Mau tidak mau ya. Pagi-pagi sudah pakai langsung revitalize-nya. Cakep. Lah, bukan pantun. Oh, bukan. Bukan pantun, Mas. Ya, tapi kalau kita bicara soal mid mungkin iya ya. Karena lamanya langsung diganggu juga. Ini yang kita bilang tadi, bagaimana untuk di early game. Rare Atom, mereka harus waspada. Jangan sampai trionya ini yang ke pressure sehingga lananya terganggu. Peta farmingnya Bisa dibilang cukup mengganggu juga, tapi setidaknya sekarang Pobu masih bisa tadi mengamankan karena satu wave ini yang ada di area mid akan mengganggu lagi. Ya, itu dia. Kena ke Bobber. ya. Tapi di bagian atas tadi Super Egorka ya sanggup untuk melakukan plating juga. Mikey dalam bahaya sebenarnya. Kalian plating dari Kimi yang jelasnya akan membuat Kimi lebih unggul gol tipis-tipis saja. Dan Andoryu belum level 4. Oke. Sementara dengan set talent emblem yang boleh-boleh dia. Yang kira tadi seperti wait, apa yang terjadi? Pobu udah mulai ada di bagian belakang terakan cuma pede. Hey, dan Pobunya down untuk kali ini. Ya, Pluto juga tertahankan bahkan di sana. Ada Don. Ini dia. Pobunya udah pergi ke tempat yang berbeda, namun untuk sekarang Donnya langsung aja mengambil peran dan satu yang terakhirnya. Hey, selesai. Ya, Cat9. Wah, masih mau lagi. Cat9 untuknya masih ada revitalize. Hampir saja. Iya. Sebuah posisi yang bagus dan Andoryu sudah melepaskan Shadow Kill ya. Tapi tim fight yang mulus untuk Virtus Pro tadi, di mana mereka berhasil untuk mendapatkan 2 poin kill juga. Extra gold, di mana Palvo tumbang berarti untuk levelnya belum di level 4 ya. Masih agak tertahan sedikit. Ovo level 3 ya, harus tunggu satu wave lagi. Aku tadi masih langsung ingat yang lama Om Hendre, Om Buset. Iya, masalah assassin ya. Udah ingat apa? Gagal move on, apa sih bahasanya? Gagal move on. Gamon. Iya, gamon. Padahal udah banyak kita berubah. Iya, pada Amon di buff. Iya. Beda Mas. Beda lagi. Ya, tapi Rare Atom nih, Pressure Pluto dan juga Bobber yang kita mention dari early game ini sangat berjalan sekarang. Duo midnya selalu berjalan, berduet terus-terusan dan mengcover Super Egorka yang dibilang tadi ini player biasa. No, karena memang yang lainnya yang jauh lebih luar biasa. Jadi dia agak overshadow. Oke, sementara itu sekarang kita lihat aja ada sebuah pergerakan dari Lanaya tadi masuk, tapi Thunderous-nya belum on point, Thunderous-nya belum kena untuk bisa mengantarkan damage. Iya, untungnya masih ada flicker ya yang dipakai tadi dari Badcot sehingga membuat dia bisa survive juga. Tanpa flicker harusnya bisa dimakan tadi oleh Lanaya. Ini kali pertama aku ngekasin Virtus Pro tuh. Karena dari kemarin kita nggak kebagian yang Virtus Pro ya. Kita grup A terus ya. Grup A terus ya. Nah, ini dapat nih yang grup B satu nih. Rajanya grup B. Iya loh. Kalah segame doang. 3 hari. 3 hari masuk hari yang keempat. Dan pressure mereka ya jauh lebih besar dibandingkan dengan Rare Atom ya. Kalau kita melihat bagaimana aksi dari Virtus Pro sendiri ya, mereka berani untuk menyeberang masuk ke dalam jungle dari Rare Atom juga. Dan bahkan mereka lebih beraninya lagi adalah ya mereka picknya langsung aja gitu loh, Bobber yang buka duluan. Bagi kita Bobber ini kan ya mid laner, bukan yang benar-benar tanky banget. Oke. Udah level 7 untuk Andoryu, sementara dari Lanaya masih level 6, masih mencoba untuk bisa mengejar lagi ketertinggalan sedikit, melakukan farming yang sangat cepat. 30 detik sebelum turtle selanjutnya muncul. Ya, turtle yang kedua juga. Turtle pertama disecure oleh Virtus Pro, concentrated. First item untuk Super Egorka baru selesai. Dan Don versus Badcot ya ternyata dimenangkan oleh Badcot. Ya memang masih ada 2 scroll EXP bagian bawah yang bisa didapatkan oleh Don, tapi secara rotasinya jelas akan dipegang oleh Virtus Pro. Pergerakan dari Badcot langsung mengikuti arus sungai menuju ke turtle yang kedua. Itu dia Cat9 tertangkap basah sepertinya. Sedikit lagi terangkatlah sudah Cat9. Hanya ada menyisakan sedikit SP di dalam tubuhnya. Namun sekarang Lanaya harus mundur sedikit. Iya. Tengahnya Don juga sudah mulai menunggu ya. Dan harusnya belum show. Bersembunyi di balik bush. Dan sudah show sekarang buat Don. Tapi sekarang Don udah ketahuan posisinya. The Glow Spanway langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat Cat9 yang menjadi orang terdepan. Ada Avatar Guardian connect tadi ke arah tubuh dari Cat9. Dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan. Cat9-nya pun dirubuhkan. Sementara itu coba lihat Don terkurung. Harus ada 4 player tadi yang pada mencoba untuk bisa mengajar karena, tapi Don-nya masih sangat kokoh aja tidak. Untuk waktu yang lama Don pun berhasil diamankan. Ya, bukan hanya Don yang tumbang, tapi mental yang diambil oleh Virtus Pro itu yang paling penting karena visionnya akan terbuka jelas sebagai Virtus juga. Sedangkan Rare Atom mereka kekurangan damage. Lanaya masih sedang mengambil purple buff juga. Sehingga mau gak mau memang Don bisa menahan lama, tapi 4 hero yang memukul Esmeralda dan Don harus tumbang. Dan Plutonya 1v1 ini tebel banget, Lananya nggak bisa sih kalau mau 1v1 lawan. Oke, menjadi sebuah pancingan aja.
Tapi setidaknya apakah ini menjadi azab untuk permainan pasif yang dimiliki oleh Renato, Om? Karena kan nunggu banget dari tadi, Om. Ya, mereka masih nunggu juga sekarang ya. Mungkin menantikan agar Mike ini cepat untuk menyelesaikan itemnya juga. Sembari berharap ya ini untuk downnya juga cepat jadi. Ini bisa jadi tanker buat rekan-rekan yang lain. Tapi super Egorka, second item ya, Sky Pierce. Langsung Sky Pierce. Langsung Sky Pierce, oke. Lanaya harus mempercepat lagi apapun yang dia punya sekarang karena tertinggal 2 level. Poin retribution udah jauh beda. Yep. Dan Lanaya ya, karena sama-sama duel assassin ya, kita melihat perbedaan level di sini akan sangat signifikan juga. Investasi 3 pemain untuk area top, tim fight harus akan dibuka juga. Glorious Pathway. Oke, mengejar ke arah siapa? Namun Bobber kali ini dia dengan satu Crimson Bacon-nya tadi berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Apa terlalu dia tadi juga konek ke arah siapapun. Tapi setidaknya sekarang ada pertempuran 4 melawan 5. Tapi Pluto-nya berhasil langsung diamankan. Menyisakan 4 player sekarang yang dimiliki oleh Renato. Dan waktunya Andorio untuk masuk. Terlihat ke arah beberapa player. Ini dia ada Shadow Kill yang dikeluarkan. Berhasil tadi mendapatkan ke arah Povu. Yep, ternyata untuk pasif yang dimiliki oleh Povu sudah habis tadi Celestial armamentnya. Dan mau gak mau tadi Quad Shadow sanggup untuk masuk juga bahkan. Dan kali ini memang under pressure yang Rare Atom. Mereka gak bisa untuk bergerak dengan leluasa. Bagaimana kekuatan dari mereka ini hanya akan mengandalkan carry sementara waktu. Karena semuanya sudah dipegang oleh Virtus Pro. Sky Pierce yang kedua bahkan diselesaikan oleh Andorio. Oke, ini dia. Bahasa ditarik, nah itu udah Cat9. Ya, emang pasrah ya. Kalau ngeliat ada Jusin yang dibuka, semua hero jalan kaki atau hero-hero ya jarak dekat ini pasti akan dimakan dengan Lantern Flare. Mana ya, mereka depannya nih ada lapan nih tebelnya nih. Sementara itu efek sisi memiliki Virtus Pro juga cukup baik dengan mengganggu dari tadi kan, dengan ada Lantern Flare yang dimiliki oleh Zuxin. Susah jadinya, Om. Yap, mereka Karena ya, lawannya mainnya masih nunggu mulu. yep, benar-benar ya split push mungkin salah satu jawaban buat Rare Atom juga. Meski secara mobilitas agak sedikit sulit ya kalau berjumpa dengan Hayabusa. Dan ya, topnya berhasil untuk didorong sedikit. Ada pertukaran minimal dari Rare Atom yang baru terjadi. Tapi positioning kita melihat Virtus Pro, position mereka sangat bagus sekali. Kayak mereka memang investasi yang sangat tepat juga karena Andorio bisa ditugaskan untuk menjalankan lane yang berbeda. Yap, itu dia. Andorio melihat ada Lanaya. Berbeda satu level, mulai maju ke area depan. Sebelum ada Tonros yang keluar dan pada sekali Tonros yang pun udah terlihat dan sedikit lagi tersisa. Masih ada level last tadi mengakibatkan HP yang bertambah. Ya, itu nyaris tadi karena Tonros sudah dibuka juga baru masuk ya dari Shadow Kill-nya. Secara item tadi ada 2 Sky Pierce yang dibuka oleh Virtus Pro dan Holy Crystal. Selesai bagi Super Egorka. Item yang mahal dan item yang sangat krusial dipegang oleh Kimi. Sekarang damage-nya akan cukup berlipat. Dan Rare Atom ini takutnya mereka masih belum punya defense item yang memadai untuk menahan. Dan Andorio dikejar. Oke, apa yang terjadi? Mike berhasil mendapatkan Andorio. Oke, jadi itu bukan posisi yang bagus ya. Karena tadi kalau kita lihat Andorio ketika dia dikejar, Quad Shadow-nya dibuka. Tepat di bagian ujung dari Quad Shadow ada Glorious Pathway juga. Jadi sangat-sangat slow sekali dan begitu kembali ke belakang disambut dengan Mike yang berarti Lord terbuka ini akan menjadi Lord yang seharusnya dicepatkan oleh Rare Atom atau kalau mau mereka bisa mengajak team fight karena mereka sedang menang jumlah kali ini. Yap, sementara sekarang coba lihat aja ada pertempuran yang kembali terjadi. Ada Don menjadi orang terdepan tapi Don gak kuat. Yap, tidak kuat sama sekali. 4 hero yang sanggup untuk menahan dan berkat Kimi juga yang sudah membawakan Holy Crystal tadi tidak terpegang sama sekali. Super Egorka jadi pemain kunci tadi untuk bisa menahan dan bahkan untuk melumat habis Don. Esmeralda terlihat tidak tanky sama sekali. Ini dia menjadi sebuah hal yang harus digarisbawahi, Om ya. Yep. Padahal mereka tadi udah memiliki keuntungan tapi mereka gagal untuk memanfaatkan dan sekarang waktu untuk Virtus Pro kembali mengambil keuntungan tersebut. Yep, dan bahkan tanpa konten sama sekali karena di bagian topnya Lananya juga sudah terlihat. Wishing Lantern ada Dominance Ice punya Virtus Pro. Dengan 4 pemain saja mereka bisa bertahan melawan 5. Apalagi sekarang damager mereka kembali. Ada jungler mereka yang sudah bergabung dan bahkan mendapatkan Lord tadi Andorio yang akan bersiap juga di mana War X selesai bagi Andorio. Damagernya Wishing Lantern juga ada ya. Wishing Lantern buat Chusin dan 2 Sky Pierce untuk Virtus Pro. Yap. Ini dia waktunya untuk mereka. Akan seperti apa lagi setup yang akan mereka bangun setelah mereka memiliki Lord di area mid yang akan membantu mereka menabrak masuk. Ya, pasti bisa di defense kah?
Karena Lord yang pertama memang punya efek charge, tapi masih terlalu tipis untuk Lordnya. Namun bisa seharusnya. Phoenix Desert. Lord akan membantu mereka. Avatar of Guardian tadi membantu untuk bisa mendorong ke arah beberapa player, tapi mereka terlalu berani untuk masuk terlalu dalam ke area D yang dimiliki oleh Reratom. Setidaknya sekarang mereka melakukan sebuah pertempuran dalam area defense yang dimiliki oleh Reratom itu sendiri, tapi Lanaya berhasil diajukan dengan sangat cepat. Bahkan Cat Knight-nya pun harus mundur dengan begitu cepat, tapi Dawn-nya menjadi orang terdepan, tapi Dawn pun udah gak kuat lagi untuk beriman begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Yap, itu tim fight yang manis ya dari Virtus Pro. Meskipun terlihat Pluto terlalu cepat untuk masuk, tapi masih ada Bobber yang mengcover teman-teman yang lain. Waduh. Oke, ada Ryu. Loh, Gak bisa Om. Tadi masalah phantom step-nya juga masuk kan. sudah masuk ya. Itu tadi dari light wheel-nya udah siap nabrak loh itu. Oh, tapi Mikey berusaha untuk mengejar juga berhadapan dengan dua pemain. Cukup bahaya, tapi lambat laun Rare Atom kalau memang mereka masih bisa defense. Masih ada Mickey, masih bisa defense dengan speedy light wheel yang dimiliki. Kali ini 10 second sekarang. Iya, light wheel-nya tadi udah masuk, ditambahin lagi dengan phantom step. Wah, nambah lagi tuh satu, malah phantom step berbahaya tuh. Iya, bisa pecah ya. Pasti bisa pecah juga. Dan damage dealt-nya masih dipegang oleh Don dan juga Povo ternyata. Belum di Mikey ya untuk damage dealt-nya. Mikey hanya akan masuk sebagai finisher juga, dan seharusnya dengan kondisi di mana mid base taruh atau pecah. Ini dia sudah mulai akan join untuk melakukan fight demi fight. Wih, Lanayanya mencoba untuk bisa mengejar ke arah Bobber. Memang masuk tadi ke arah Tonros. Damage yang sangat menyakitkan tapi belum cukup Om. Ya, dari goldnya juga masih dipegang oleh Virtus Pro. Dan Andorio level maksimal berhadapan dengan Lanaya yang masih stuck di level 14. Dan Don bahkan ada di level 12 nih. Kalau Donnya masih menang level sih. Cuman masalahnya pasti ada di Marksman sekarang. Super Egorka Bloodwings. Selesai, ada Holy Crystal, ada Bloodwings juga. Cara kombinasi ini akan cukup menarik ya, dan banyak HP yang bisa didapatkan dari shield. Dan untungnya dari Red Atom mereka punya Esmeralda, Povo. Oke, Avatar of Guardian dikeluarkan. Sementara itu tadi terlihat Glorious Pathway sudah terlihat pula. Popunya Bogi Karaman, Popunya terjebak. Popunya berhasil diamankan. Bahkan tadi Tonros masih sempat untuk bisa menyelamatkan pergerakan Lanaya. Hanya saja tidak untuk waktu yang lama karena Lanaya diajar habis-habisan dan selesailah sudah terwipe out. Game yang pertama milik Virtus Pro. Lihat guntingan yang manis sekali tadi dibuka oleh Pluto dan begitu banyak follow up yang terjadi. Dan kita melihat game yang pertama diambil dengan cukup cepat oleh Virtus Pro. Bagus sekali Om permainan Virtus Yap. Pro. Semua pemain-pemain yang kalau kita lihat tadi ya dari Rare Atom itu sendiri, mereka terjebak di tengah-tengah. Tanpa adanya Flicker atau bahkan Purify yang bisa dimainkan tadi, sebuah Avatar of Guardian yang memang hitnya sangat tepat di bagian mid. Dan membuat pemain dari Rare Atom tidak bisa kemana-mana, dan bahkan Lanaya dikejar ya. Yap. Gak untuk waktu yang lama tadi Lanaya bisa bertahan ya. Tapi apalah daya tadi mereka terpencar. Ada Avatar of Guardian tadi yang benar-benar memisahkan tim fight ini Om. Ya. Dia lempar ke depan, ada 2 di depan, 3 di belakang, apa 3 di depan, 2 di belakang tadi itu. Yep. Dan mereka menutup dengan kemenangan yang sangat clean sekali. Virtus Pro. Wah, ini jadi PR sekarang untuk Rare Atom. Bagaimana draft mereka ternyata masih belum sanggup untuk menahan gocekan ya. Karena tadi gocek tadi, kita kira Kipinya main di mid. Kayak dibukalah Chusin tadi untuk bermain di area mid, dan Chusin yang dimainkan Bobber ini punya peran yang sangat penting sekali. Begitu banyak hero yang jalan kaki dari Esmeralda, mungkin dari Cat Knight-nya juga. Ini akan tertangkap dengan enak berkat kehadiran dari Lantern Flare dan EOG yang dipakai tadi. 2 mid Berjalan baik tadi Om ya Bobber ini. sangat bagus sekali malah nih. Ya, Nah ini doang nih. Lah Dorio lo tanda tanya gede banget. tapi itu ultimate-nya lumayan banyak ya yang dibuang, dan ya ini prosesi di mana kita melihat 4 melawan 5 pun mereka sudah Mereka siap. ya, dan mereka kuat gitu. Mereka punya damage yang cukup. Malah mereka tadi dapat lagi kan. Don tadi diambil gitu. Ya, dan ini Esmeralda sulit ya tiba-tiba ya, karena adanya Chusin yang keluar juga tadi. Tapi ya, pilihan yang terakhir udah habis itu. Phantom Star ikut ya, Ikut. ikut Nah ya. ini nih kepisah kah? Bener, ini guntingan yang bagus banget. Ada 3 di belakang tadi Om. Ya. Kari, Lancelot, dan juga siapa tadi satu lagi? Ya, nggak bisa ke bawah, balik ke atas ya. Kalau Iya. ke atas pasti langsung tabrak juga. Dan ya, Virtus Pro terlihat sangat matang di game yang pertama. Luar biasa. Yes, tapi itu kita melihat kayaknya agak sedikit sentimental ya untuk di Wildcard Finals ini. Kenapa? Tadi aku ngelihat para pasukan dari Virtus Pro itu yang biasanya biasa aja, itu langsung berdiri loh. Karena memang intensitasnya berbeda.
Pertama, dengan adanya histori yang cukup banyak kita bisa lihat, ada histori dari coachnya masing-masing, dan juga bahkan ada statement-statement average god laner biasa, sepertinya menunjukkan betapa panasnya